Tuanku yang terhormat, lepaskan aku, bebaskan aku. Tuanku yang terhormat, bukankah para pujangga telah menuliskan syair-syair tentang seekor burung yang dikurung dalam sangkar emas sebagai perumpamaan bahwa kebebasan adalah asasi kehidupan? Bukankah para filsuf, ahli-ahli tata negara telah merumuskan perundang-undangan melalui pasal-pasal dan ayat-ayatnya? Mereka ingin menyatakan bahwa setiap makhluk, setiap bentuk memiliki kebebasannya sendiri-sendiri. Tuanku yang terhormat, aku hanyalah seekor burung, seekor binatang yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari rumputan dan pepohonan. Bergerak sesuai kodrat, mengikuti hukum alam yang telah digariskan Tuhan. Punya sayap untuk terbang, suara merdu untuk berkicau. Itu pun hanya titipan Tuhan semata. Sangat berbeda dengan bangsa Tuan yang dibekali pikiran dan perasaan untuk membangun nilai-nilai budi pekerti. Atas nama budi pekerti yang Tuan miliki, Tuan telah membuat sangkarku jauh lebih indah. Dicat warna-warni, ditata dan dihias tangan-tangan pengrajin cekatan. Dengan jeruji-jeruji bambu yang terawat dan rapi. Aku pun tak menyangka makanan yang Tuan sajikan untukku sangatlah mewah dan luar biasa. Semut merah kesukaanku, ulat pohon pisang, belalang, dan orong-orong menjadi sarapanku setiap hari. Serta Tuan sering mencekopku dengan madu dan telur agar aku tetap sehat, kuat, dan bersuara merdu. Bahkan Tuan yang memiliki kecerdasan mampu mengembangbiakkan bangsaku tanpa melalui persetubuhan dengan merekombinasi DNA susunan gen-gen yang terletak pada suatu rantai kromosom. Asam dioksiribonukleat yang mengatur aktivitas kehidupan segala makhluk di bumi. Tuan telah sanggup menciptakan makhluk yang serupa, baik bentuk, jenis, maupun sifatnya. Padahal Tuan tidak berani mengembangkan bangsa Tuan sendiri dengan sistem cloning. Sebab Tuan takut akan muncul Hitler-Hitler baru, Fir'aun baru, atau bahkan Rasul dan Nabi baru. Tanpa Tuan bertanya apakah sistem ini ada gunanya bagi bangsaku. Percayalah Tuan, bangsaku amat tegas dan keras. Demi mendapatkan seekor ulat, aku harus bertarung dengan burung-burung yang lain. Aku harus berjaga dari binatang yang lebih besar. Tapi itu duniaku, Tuan. Tempat aku berkembang biak untuk terus menjaga habitat dan kelangsungan hidupku. Dunia alam bebas dengan segala kesederhanaannya. Bagi makhluk yang tak beroleh pikiran dan perasaan. Tidak artifisial, murni siklus kehidupan sendiri sebagai proses keseimbangan alam. Tuanku yang terhormat, sebagai burung aku tidak pernah membantah. Tuan telah ditunjuk Tuhan sebagai khalifah dan isi bumi sebagai bekalnya.
Namun, kalau boleh aku bertanya, apakah karena aku bersuara merdu, lalu Tuhan menganggapku sebagai burung penghibur? Lantas apalah arti sayap bagiku jika aku harus terbang di dalam ruang sempit? Mungkinkah Tuhan menciptakan sayap bagiku sebagai satu ciptaan yang sia-sia? Sungguh aku iri pada burung-burung gereja yang sesekali mencuri makanan di luar sangkarku, berkasih-kasihan di atas hubungan rumah, bercanda berkelompok di kawat-kawat listrik. Tuanku yang terhormat, janganlah Tuhan menyiksaku dengan segala kepalsuan yang Tuhan ciptakan. Oh Tuhanku yang terhormat, lepaskan aku, bebaskan aku Tuhan. Aku sangat ingin terbang, melayang-layang di udara, bersembunyi di balik gumpalan awan tipis, melesat menuju langit, cakrawala biru yang tak kenal batas. Aku sangat ingin bebas, Tuan. Bebas bernyanyi riang bersama kawan-kawan. Bebas bernyanyi bersama terbitnya matahari. Bebas bernyanyi bersama mekarnya bunga mawar. Bebas bernyanyi bersama basahnya embun di pagi hari. Aku juga sangat birahi, Tuan. Memiliki syahwat untuk bergumul, berkasih-kasihan di atas dahan, terbang berdua-duaan, lalu beranak pinak demi kelangsungan dan keberadaan bangsaku. Tuanku yang terhormat, aku juga bisa marah dan punya hati untuk menangis. Hanya saja Tuan tidak tahu, apapun isi hati yang kuutarakan bagi Tuan hanyalah merdu belaka. Tuanku yang terhormat, seandainya Tuan Nabi Sulaiman yang memahami bahasaku, pasti Tuan akan marah dan tersinggung. Sungguh aku sering mengejek Tuan, betapa bodohnya Tuan sebagai manusia. Hanya lantaran aku, Tuan rela bersusah payah mencari makananku setiap hari, memandikan aku setiap pagi, dan mengerekku ke atas untuk berjemur. Aku tidak pernah suka siulan Tuan. Suara Tuan sangat jelek. Siulan Tuan adalah kicauan burung yang sedang sakit dan sekarat. Aku juga sering memaki-maki Tuan saat memandikanku karena itu bukan cara mandiku. Aku sering marah-marah karena Tuan mencekokku dengan telur dan madu. Karena bangsaku tidak pernah memakan itu. Itu hanya membuat nafasku sesak saja. Tuanku yang terhormat, cuma satu hiburan yang membuatku gembira. Ketika Tuan menendang anak bungsu Tuan yang melemparku dengan batu lantaran cemburu. Tuan telah menduakan kasih sayang Tuan. Bahkan Tuan tidak tahu, aku sangat bahagia ketika Tuan menampar istri Tuan yang tidak memberiku makan saat Tuan bepergian. Ini betul-betul sebuah komedi manusia. Tuan tahu, ialah penghargaan sebagai juara 1 yang Tuan pampang di ruang tamu dipamerkan kepada semua orang yang datang. Itu semua hasil jerih payahku, tangisku kepada bangsa Tuan manusia. Terlalu banyak campur tangan manusia, keserakahan dan kesombongan, rekayasa yang berlebihan telah merusak tatanan kehidupan. Bangsa kita terbang tak tentu arah, mencoba singgah di desa-desa,
namun orang-orang sudah tak ramah lagi. Anak-anak kecil membuat ketapel, orang-orang tua membawa senapan, sedang di gunung dipasangi jaring-jaring penjerat burung. Bangsa sejati kita telah musnah. Pohon-pohon gundul, air tak terbendung, banjir, hutan longsor, Hutan kebakaran, hutan longsor, hutan banjir, hutan rata dengan tanah. Hutan kebakaran, hutan longsor, hutan banjir, hutan rata dengan tanah. bangsa kita telah musnah, ditangkap, ditembak, dijual, dan dihinakan. Bangsa kita telah musnah, ditangkap, ditembak, dijual, dan dihinakan. Bangsa kita telah musnah, ditangkap, ditembak, dijual, dan dihinakan. Jancok! Sedangkan di bawah sana, orang-orang tertawa mendengar lengkingan suara batinku. Wah! Luar biasa! Fantastis! Benar-benar burung dewa. Berapa kau taruh? Berapa kau jual? Kalau ditukar mobil, bagaimana? Tuanku gila. Tuanku heboh. Santai. Santai. Tenang. Kalau burungku dewasa nanti, kalian semua akan mendapat spermanya. Luar biasa. Gila. Pantas saja para malaikat khawatir saat manusia hendak diciptakan. Dan iblis berani bertaruh dengan Tuhan karena di balik nurani yang mereka miliki tersimpan sisi-sisi kegelapan.